الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيبه الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Di akhir zaman kita sering mendengar, membaca informasi yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain waktu memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman yang hidup di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman arani wa amana bi." Berbahagialah, beruntunglah, bergembiralah orang-orang yang bertemu dengan aku kemudian beriman kepadaku. Wa tuba liman amana bi wa lam yarawni. Dan berbahagia pula orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Kata tuba pada hadis ini sesungguhnya nama sebuah pohon di surga yang keindahannya tak terbayangkan, kerindangannya juga tak terbatas seluas surga. Kemudian kalimat itu dipakai oleh Rasulullah SAW untuk memberikan gambaran betapa kegembiraan, kebahagiaan, dan keberuntungan itu luar biasa akan didapatkan oleh orang-orang beriman di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua alasan yang menggembirakan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW memberikan ilustrasi dalam sebuah dialog dengan sahabat. Beliau bertanya, "Ayyul khalqi a'jabu imana?" Tahukah kalian makhluk apa yang imannya menakjubkan? Qalu al-malaikah. Para sahabat menjawab, tentu imannya malaikat. Rasulullah SAW kemudian bersabda, malaikat itu dari waktu ke waktu diberi tugas dan melaporkan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al malaikatu
Fakaifa la yu'minun? Jika demikian, bagaimana mungkin malaikat itu tidak akan beriman? Dia tiap hari mendapatkan tugas. Dia tiap hari melaporkan tugasnya. Maka para sahabat kemudian menjawab, kalau begitu an-nabiyuna, para nabi. Maka Rasulullah SAW menjawabnya, an-nabiyuna yuha ilaihim fakaifa la tu'minun. Para nabi itu diwahyukan kepadanya wahyu, nubuwah dan risalah. Fakaifa la yu'minun. Jadi bagaimana mungkin para nabi itu tidak beriman kepada Allah? Kemudian para sahabat menjawab lagi, kalau begitu as-sahabah, para sahabat Nabi. Nabi pun kemudian menjawab, as-sahabatu ma'al anbiya fakaifa la yu'minun. Para sahabat itu setiap hari bergaul dengan Nabi. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak akan beriman? Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaannya sendiri dengan bersabda, walakinna ajaban nasi imana qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna kitaban minal wahyi yu'minuna bihi wa yattabi'una fahum a'jabun nasi imana. Akan tetapi yang menakjubkan imannya itu adalah orang-orang yang datang setelah kalian, setelah para sahabat. Dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka menemukan jejak para nabi, para sahabat Nabi di dalam Al-Quranul Karim yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian mempelajari kitab itu setelah beriman. Mereka kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada di dalamnya. Fahum a'jabun nasi imana. Mereka itulah orang-orang yang imannya menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alasan kenapa Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah padahal mereka tidak pernah berjumpa. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ya Abu Bakrin, laita laqitu ikhwani. Laita laqitu ikhwani. Kata beliau, wahai Abu Bakar, alangkah bahagianya seandainya aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian ucapannya itu diulangi lagi. Laita laqitu ikhwani. Fa inni uhibbuhum. Alangkah bahagianya seandainya aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya aku menyayangi mereka. Abu Bakar mendengar ucapan Rasulullah SAW ini, hatinya tersentuh. Karena ungkapan seperti itu biasanya terungkap dari orang-orang yang merasa hidupnya sebatang kara. Orang sekoong bunter lok keduan sanak bereje. Kemudian merespon ungkapan Rasulullah itu, Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah,
nahnu ikhwanuk. Ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi, kalian adalah teman-temanku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina lam yarawni wa yasaddaquni wa ahibbuni. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka membenarkan risalah dan nubuahku. Mereka sangat mencintaiku. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah memanggil orang-orang yang tidak pernah bertemu itu, tetapi mereka beriman, membenarkan risalah dan nubuah Rasulullah itu dengan panggilan saudara. Bukan sekedar sahabat, bukan sekedar teman, tetapi saudara. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari dua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa menyimpulkan yang pertama, bahwa orang-orang yang imannya menakjubkan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nubuah dan risalah yang dibawanya, meskipun mereka tidak pernah bertemu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah walaupun tidak pernah bertemu itu menemukan dan meneladani jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melalui kitab yang telah diwariskan kepada umatnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah meski dia tidak pernah bertemu dengan beliau itu adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan tanpa syarat. Persoalan bagi kita adalah kadang-kadang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sering tidak total. Sering kita bernegosiasi dengan sunnah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa mempertanyakan iman kita. Apakah iman kita telah memenuhi standar untuk disebut sebagai iman yang menakjubkan atau tidak? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan kita, dan tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan, mereka memilih jalan yang lain. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa kita pertanyakan. Karena berjalannya waktu dalam hidup kita, sering kita bernegosiasi dengan keadaan. Dan itu tidak terjadi kepada salah seorang saja, tetapi pada umumnya termasuk kita, saya sering bernegosiasi dengan keadaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman atau tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku lebih dari dia mencintai anak-anaknya, keluarganya, dan seluruh umat manusia di bumi ini. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam sisa waktu hidup kita ini, marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sesungguhnya
lebih suka seandainya saya duduk bersama hadirin di atas lantai mendengarkan khutbah seperti ini daripada saya diberi tugas untuk berdiri di sini memberikan khutbah seperti ini. Akan tetapi untuk semua itu saya ucapkan istighfar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.